Halo, saya Ilham Sanjaya. Ayo kita. Mantap. Mantap juga. Sehat Indra. Alhamdulillah. Mendaki gunung adalah hal yang ingin saya lakukan sejak dulu. Entah mengapa, ingin saja merasakan berada di alam, berjuang menggapai puncak. Yang saya bayangkan akan ada kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat berada di puncaknya. Panggilannya? Cida. Udah sekolah belum Cida? Belum. Sekolah masih 3 tahun. Masih 3 tahun. Mau sekolah di mana nanti? Kalau mau sekolah? Di sekolah TK apa SD? TK. TK dulu. Abis TK? Habis TK SD. SD. Abis SD? Udah. Udah. SMP dulu lah. Abis SMP? Pulang. Dimulai dari obrolan 3 bulan lalu, akhirnya hari ini saya bersama 4 teman memulai untuk mendaki Gunung Tanggamus yang berada di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nggak tahu. Sekarang kita lagi di jalan menuju ke Gunung Tanggamus. Ya Pak Imam ya? Betul sekali kawan-kawan. Sekarang pukul 14.23, perjalanan dari Kecamatan Negeri Katon menuju ke Gunung Tanggamus. Target 1 jam sampai Tanggamus ya Pak ya? Di sini kita berlima. Di sini ada Pak Imam. Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini ada Pak Anang. Ada Pak Indra. Selamat sore, belum sore Pak. Sama Pak Dokter. Pak Dokter Abimani. Sama saya sendiri, bukan nggak kelihatan. Sampai di pos pendaftaran, kami langsung mendaftarkan diri untuk mendaki dan sedikit menggali informasi tentang gunung ini. Rencananya, malam ini kami akan bermalam di camping ground dan memulai pendakian esok pagi. Jam 4.20 kita sampai di kaki Gunung Tanggamus. Ini di pos pendaftaran ya Pak ya. Sudah siap Pak Anang? Siap. Mantap. Pak Indra? Siap. Pak Imam? Siap. Nah itu Pak Dokter lagi. Kalau ada yang hilang. Amin. Kata orang naik gunung itu healing Pak. Ini apa Pak? Kalau healing apa bukan ini? Lumayan ini. 22 menit perjalanan. Udah istirahat aja. Kalau nanjak katanya harus nunduk. Iya. Biar apa Pak? Kalau kagak bagiannya kembali. Oh iya bener itu. Halo Pak, gimana? Masih aman lah. Masih aman. Baru jalan sekitar 25 menit tapi ya
Detak jantung udah sampai ini 180 kali. Perut udah ngos-ngosan. Ya karena nggak pernah olahraga. Ternyata bikin video ke gunung nggak seindah videonya Firsa Besari. Jadi kalau mau naik gunung itu jangan muncak tujuannya. Kalau muncak kamu nggak turun lagi. Oh iya. Kasian di bawah pada nungguin. Dalam perjalanan menuju camping ground, mungkin karena pertama kali atau karena kurangnya persiapan fisik, kami sudah merasakan lelah. Dalam hati terbesit, bagaimana jadinya pendakian esok hari yang memakan waktu 6-7 jam ke puncak. Sampai di camping ground, kami segera mendirikan tenda karena hari mulai gelap, juga agar kami dapat segera bersantai dan beristirahat. Inilah kali pertama bagi saya bermalam di gunung. Oh ini video. Kita unboxing dulu. Apa yang ada? Oh, ATM saya kurang ini. Banyak ya? Ini. Gelasnya mana lagi itu? Jam 20.21, berarti jam 8:30. Hari ini sekarang kita lagi ngopi. Wedang jahe. Wedang jahe. Mana tangan? Mana Pak Doni? Ada gadisnya dalam satu. Mantap. Jahe. Ya kita lanjut ngopi lagi. Mantap. Anjay. Ya Pak, mau tidur Pak? Pak, masa zoom muka saya. Tapi saya punya pertanyaan Pak. Apa Pak? Sebutkan 10 buah yang terakhirnya K. Buah apa? 10 buah yang terakhirnya hurufnya K. Oke, mangga busuk, apel busuk. Salak. Udah bosen ya? Tapi ya itu pertanyaan zaman jahiliyah. Oke, karena sudah terjawab, mari kita tidur. Jarupnya dikit lah. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Kenapa anak kodok suka loncat-loncat? Hah? Kenapa? Anak kodok suka loncat-loncat. Pak, sudah malam. Jangan saya mikir Pak ya. Coba sekali. Kenapa anak kodok suka loncat? Ya mau tik-take. Takdir lah. Terus Tahu orang. Why? Pak. Yang namanya aja anak-anak. Karena tidak bisa dijawab, mari kita tidur. Fajar datang dengan mentari yang malu, bersembunyi di balik awan. Walau begitu, tetap nampak keindahan alam dari ketinggian ini. Kami menikmati pagi hari ini dengan bersantai, sebelum kembali memulai pendakian.
Mantap. Jam 6.41, ambil air dulu kita di sumber mata air. Coba. Kayaknya kalau kita lama nggak punya wajib. Puncak perkiraan waktu berapa jam? Kalau kata di base camp 4 jam. Itu tapi yang udah pro. Mungkin kita 6 sampai 7 jam. Tidak bisa bersantai terlalu lama, kami segera berkemas dan bersiap untuk segera memulai pendakian, karena waktu terus berjalan. Dekat. Ketemu lagi sama buah ini. Perjalanan menuju pos 1, 2, dan 3 masih tidak terlalu melelahkan bagi kami, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Namun berbeda dengan perjalanan menuju pos 4, yang memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Terasa sangat melelahkan, Lemah loh. apalagi ditambah kami yang melakukan satu kesalahan, yaitu membawa semua perlengkapan di tas carrier kami. Padahal, biasanya orang yang mendaki Gunung Tanggamus ini hanya membawa perlengkapan seperlunya saja yang akan dipakai di puncak. Sisanya ditinggal di camping ground atau disembunyikan. Serta kurangnya pengetahuan kami tentang gunung ini, bahwa ternyata treknya tergolong sulit bagi pemula.
Alhamdulillah sekarang kita sampai di pos 4 di ketinggian 1850 mdpl. Sini kita mau makan siang dulu karena sudah siang jam setengah 2. Ya semoga aja sampai dengan cepat biar pulangnya nggak kemalaman. Keren kelihatan. Lagi Pak. Jangan dingin sekali di sini. Woi. Saat sedang nikmatnya menyantap hidangan makan siang, tanpa disangka, dengan tiba-tiba angin kencang datang, disusul dengan hujan deras yang turun. Alhasil kami pun panik, segera mengamankan barang bawaan dan memakai jas hujan. Di dalam hujan deras, kami memutuskan untuk turun dan membatalkan ke puncak untuk kali ini. Ya guys, tadi kita di pos 4 lagi makan siang. lagi enak-enak makan, menikmati nikmatnya makan siang, hujan deras tiba-tiba datang. Jadi pilihannya antara ngabisin makanan atau packing-packing. ya, tapi karena sebenarnya bisa kita buat bivak ya, harusnya seperti itu, harusnya buat bivak tenda darurat. Tapi berhubung kami semua masih amatir, jadi semuanya panik dan mengamankan barang-barangnya masing-masing. Malah ada yang makanannya belum selesai. Nah, akhirnya dimakan setelah packingannya selesai. Jadi hari ini kita bukan gagal, ditunda muncaknya. Ya, ditunda muncaknya. Mungkin next time kita akan sini lagi ya Pak Indra ya. Iya Pak Indra. Kayaknya ya Pak. Ya ya. Kombonya Pak. Yang penting hari ini menyesal nggak Pak? Misal sih enggak. Nyesal sih enggak, tapi nyesal enggak, tapi nyesal kata Pak Imam. Tapi di gunung itu tidak selalu tentang puncak, tapi tentang perjalanannya. Perjalanannya ya begitulah. Ada yang jatuh, trekking pole-nya patah. Ya baik dong. Ya, trekking pole saya patah kawan-kawan. Jadi pas lagi nurun, hujan-hujanan, trekking pole patah. Dan akhirnya trekking pole saya tinggal saja karena daripada bikin lebih sulit. Jadi bagi kawan-kawan yang mendaki Gunung Tanggamus, kalau melihat trekking pole warna merah patah, itu punya saya. Kenang-kenangan di Gunung Tanggamus itu dari saya. Jadi ini kita lagi packing, beres-beres barang-barang karena tadi juga buru-buru ya packingnya. Sini sekarang sudah reda dan mungkin ini langsung lanjut ke bawah lagi. Jadi sampai ketemu lagi di bawah nanti. Untuk membatalkan tujuan kami yaitu ke puncak, yang terbilang sedikit lagi dapat kami capai itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi melihat kondisi hujan deras, logistik yang menipis, dan waktu yang semakin sore, apalagi di puncak kita tidak diperbolehkan mendirikan tenda. Jadi, bagi kami keputusan ini adalah hal yang tepat bagi kami. Ini kita perjalanan turun. Saya sudah ganti baju nih karena baju yang sebelumnya sudah basah dan kedinginan, makanya pakai jaket. Dari pakan mantel sudah dilepas karena sudah tidak hujan lagi ya. Ya, perjalanan dari pos 3 ini sampai pos 2 berapa tadi Pak Imam? 20 menit sampai pos 2. Mungkin sampai camping ground sekitar 1 jam mungkin sampai nanti. Ya lumayan melelahkan. Habis naik ke pos 4 tadi, lalu turun hujan, lalu kita turun lagi. Kita menunda ke puncak untuk hari ini. Jadi kita turun aja.
Gimana Pak perasaannya? Capek kan? Capek. Kenapa kok capek Pak? Kan nggak sampai puncak, masih capek. Jauh juga ternyata. 4 jam PP guys, 8 jam. Kita berangkat dari pagi jam setengah 9. Sekarang jam Berapa? setengah 6. Ya, kita sedang perjalanan ke base camp dari camping ground ya. Lumayan melelahkan tuh. Ternyata turun lebih capek juga daripada naiknya. Karena tenaganya sudah habis untuk naik. Ya, salah satunya itu karena tenaganya sudah terpakai habis untuk naik ke puncak. Padahal gak nyampe puncak. Ya, ini kita lagi istirahat di jalan. Bener-bener di tengah jalan ini istirahatnya karena udah memang capek. Aida, apa kabar? Sehat. Pak Imam, apa kabar? Sehat tapi lemas. Pak Anang, apa kabar Pak? Itu topi army. Pak Dokter, gimana? Baik juga Pak Dokter. Setelah sampai di bawah, kami beristirahat sejenak sembari membersihkan tubuh dan mengganti pakaian. Setelah makan malam, kami masih akan bermalam di Kecamatan Gisting ini, di kediaman nenek dari Pak Dr. Abimanyu, yang masih dekat dari Gunung Tanggamus. Ya, tadi malam kita nginep di rumah neneknya Pak Dokter ya. Ini masih berada di Gisting. Tadi malam kita turun dari base camp jam setengah 10 turun dari base camp dan sampai sini jam makan malam dulu di luar, lalu pulang sini dan gak lama kita langsung tidur. Nah, kalau lihat, nah itu Gunung Tanggamusnya masih kelihatan. Ya, lancip gitu ya. Itu Gunung Tanggamus. Nah, ini rumahnya neneknya Pak Dokter. Nah, semalam kita tidur di sini nih, di musola. Musola ini TPA-nya mbahnya, tapi kita buat tidur. Enak kok, nyaman. Mantap. Gimana Pak Indra, perasaannya gagal muncak? Sedih pasti ada, tapi kita akan mencoba lagi next time.
go puncak. Kawan-kawan, sebenarnya tidak ada orang yang gagal memuncak. Karena sebenarnya kalau kita naik gunung, itu bukan hanya puncak yang dilihat, tapi adalah alam yang begitu luas, karena itu adalah kebesaran Allah. Gagal, kita lanjut lagi next. Oke. Rasa sedih pasti ada, tapi tidak ada sedikit pun rasa menyesal pada diri kami. Puncak Tanggamus tidak akan kemana-mana, sedangkan kami harus kembali pulang ke rumah masing-masing. Betul kata Pak Imam, sejatinya puncak bukanlah tujuan utama kami, tapi kembali pulanglah tujuan yang sebenarnya. Salam dari saya, Ilham Sanjaya.